Enggak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, pemirsa sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 2 manajemen aset pendidikan dari mata kuliah manajemen aset pendidikan yang diampu oleh Prof. eh, Wahyu Sri Ambar Arum dan Ibu Ulia Alia akan mempresentasikan materi kami yaitu inventarisasi aset-aset pendidikan. Next, boleh di slide. Nah, ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Dayu Arya, kemudian ada saya sendiri, Saudara Salam Faik, dan berikutnya ada Saudari Adista Regina, kemudian ada Saudari Alma Hairunisa, dan yang terakhir ada Saudari Aulia Nabila Putri. Next, boleh tidak? Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada yang pertama ada apa itu pengertian inventarisasi aset. Jadi inventarisasi berasal dari kata inventaris atau bahasa Latinnya adalah inventarium yang berarti daftar berisi barang, bahan atau sejenisnya. Inventarisasi dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan pengelolaan, penataan, dan pencatatan barang, termasuk menyusun daftar aset yang dimiliki oleh sekolah atau instansi tertentu ke dalam daftar inventaris barang secara sistematis sesuai aturan yang berlaku. Inventarisasi aset juga merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan barang milik negara maupun daerah, karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020, inventarisasi didefinisikan sebagai kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara atau daerah. Terus definisi ini juga diperkuat oleh KBBI yang mengartikan inventarisasi itu sebagai pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik instansi baik yang diperoleh melalui pembelian maupun hibah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan inventarisasi aset. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah, jenis, kondisi, serta lokasi aset yang dimiliki. Nah, eh, yang kita tahu inventarisasi itu kan merupakan pencatatan, terus juga supaya kita mengetahui gitu jumlah barangnya, jenisnya, terus kondisinya baik atau tidak, masih layak digunakan atau tidak. Nah, melalui pendataan yang akurat, pemerintah daerah atau instansi dapat memastikan bahwa seluruh barang yang dibeli melalui APBD maupun diperoleh dari hibah atau sumber sah lainnya tercatat dalam daftar inventaris. Hal ini membantu untuk menghindari resiko kehilangan, penggelapan, atau penggunaan aset yang tidak sesuai. Terus selanjutnya adalah yang nomor dua, memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset. Dengan inventarisasi, status kepemilikan barang atau tanah yang dimiliki pemerintah dapat dipastikan melalui sertifikasi atau dokumen legal. Kalau misalnya suatu aset tidak diinventarisasi dengan tertib, maka aset publik berisiko disengketakan atau bahkan dikuasai oleh pihak lain. Selanjutnya, ada inventarisasi ini juga bertujuan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Karena sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintahan, setiap entitas pemerintah wajib menyajikan laporan aset tetap dalam neraca. Jadi, inventarisasi menjadi langkah awal yang wajib eh, dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sebagai dasar pencatatan akuntansi. Lalu selanjutnya adalah yang nomor 4, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset. Eh,
Melalui data inventaris, pemerintah itu dapat mengidentifikasikan aset yang produktif maupun aset yang menganggur gitu, aset yang digunakan ataupun aset yang sudah tidak digunakan, sehingga strategi optimalisasi dapat disusun baik dalam bentuk pemanfaatan langsung, kerjasama dengan pihak ketiga maupun pemindah tanganan. Lalu yang terakhir ada efisiensi biaya pengelolaan dan pemeliharaan. Dengan mengetahui kondisi aset secara berkala, instansi dapat menyusun rencana pemeliharaan yang lebih terukur sehingga menghindari biaya perbaikan mendadak atau pembelian aset baru yang sebenarnya belum diperlukan. Jadi dengan inventarisasi aset ini kita jadi tahu gitu. Kalau misalnya barang ini tuh sebenarnya masih perlu dibeli kah atau masih bisa dibetulkan. Gitu. Next. Selanjutnya ada eh, tujuan inventarisasi aset. Sebentar. Selanjutnya, menurut Arum 2023, dalam bukunya dijelaskan ada dua tujuan pokok dalam inventarisasi aset. Tujuan utamanya, inventarisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengelolaan serta pengawasan yang lebih efektif terhadap barang milik negara maupun swasta. Tujuan yang selanjutnya itu menjamin terselenggaranya administrasi secara tertib serta mengurangi beban keuangan negara dan menyediakan acuan dalam menghitung kekayaan negara, dan yang terakhir mempermudah proses pengawasan serta pengendalian barang yang ada. Selanjutnya, slide selanjutnya, ada fungsi inventarisasi aset. Yang pertama, sebagai alat kontrol dan pengawasan. Yang kedua, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai dukungan perencanaan anggaran. Dan yang terakhir, sebagai upaya pengamanan aset yang dimiliki. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan inventarisasi aset dan ketentuan dalam pelaksanaannya. Slide selanjutnya. Di sini terdapat regulasi serta ketentuan yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Permenkyu nomor 181 2016 dan dari Permendagri nomor 47 2021 dan terakhir Permendagri nomor 1 2016 pasal 1 ayat 27. Yang implementasinya pengimplementasian inventarisasi aset itu membutuhkan pendekatan terstruktur serta sistematis agar efisien dan akurat. Faktor kuncinya yaitu integrasi teknologi, sistem manajemen yang efektif, dan distribusi sumber daya manusia yang tepat. Dan yang terakhir, inventarisasi berhubungan erat dengan optimalisasi aset. Menurut Zainuddin, dan yang terakhir, di era digital, inventarisasi lebih efektif bila terintegrasi dengan sistem berbasis web. Slide selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nah di sini ada akses inventarisasi daerah. Berdasarkan Perwal atau Peraturan Wali Kota Bandung nomor 331 tahun 2012, ada
5 asas yang diterapkan dalam inventarisasi aset di lingkup daerah. Yang pertama seragaman. Jadi standar atau patokan atau kriteria dalam inventarisasi aset itu harus sama dan harus seragam di dalam tiap unit kerja dalam suatu instansi. Nggak boleh beda-beda dan nggak sama atau nggak setara. Yang kedua, asas fleksibilitas. Jadi dalam sistem inventarisasi harus menampung semua data barang dan mudah diterapkan. Jadi sistemnya harus mudah diterapkan dan harus fleksibel. Nggak boleh kaku dan nggak boleh terlalu baku. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi dan efektivitas adalah pokok dalam inventarisasi aset. Yang keempat ada kontinuitas. Data inventarisasi digunakan secara berkesinambungan untuk perencanaan kebutuhan. Jadi setiap data itu berharga dan setiap data itu digunakan secara kontinu. Yang berikutnya ada kepercayaan. Data atau informasi inventarisasi SKPD diyakini benar dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Next. Nah, di sini ada kegiatan pokok dalam inventarisasi aset. Menurut Ari Gunawan dalam ARUM, bahwa kegiatan pokok dalam inventarisasi aset terdiri dari beberapa kegiatan rincian. Yang pertama ada mencatat semua barang inventarisasi dalam buku, induk inventaris, dan buku golongan inventaris. Yang kedua, memberi tanda atau kode pada setiap barang inventaris. Yang ketiga, membuat laporan mutasi barang setiap 3 bulan sekali. Yang keempat, menyusun format atau daftar isian inventaris. Dan yang kelima, membuat rekapitulasi inventaris setiap tahun. Ada tahapan-tahapan dalam melakukan inventarisasi aset. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu tujuannya untuk mengetahui jumlah dan kondisi aset. Dengan cara menghitung jumlah aset dan menilai kondisi aset. Dan dengan memberikan label atau catatan sementara. Berikutnya tahap pencatatan. Nah, pencatatan harus sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Dengan cara mencatat barang ke daftar barang pengguna, mencatat barang ke kartu inventaris barang, dan mencatat ke daftar barang milik daerah. Tahap yang ketiga adalah pelaporan. Nah, tahap akhir inventaris. Tahap akhir ini adalah tahap pelaporan adalah tahap akhir dari inventarisasi. Tahap ini menghasilkan dokumen berupa DPKP, buku barang, KIB, atau dokumentasi pembukuan, dan disampaikan ke pihak berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Next. Nah, di sini ada inventarisasi aset berbasis web. Nah, langkah-langkah dalam melaksanakan inventarisasi aset berbasis web adalah pertama, mencatat manual. Jadi pendataan melalui pendataan manual dulu, dengan tadi dimasukkan ke dalam KIB, dan menghasilkan arsip atau dokumen fisik. Kemudian setelah data manual, di-input data-data tersebut ke dalam komputer. Setelah di-input ke dalam komputer, tahap berikutnya adalah identifikasi data. Data diidentifikasi berdasarkan jenisnya, jumlahnya, kondisinya bagaimana, lokasinya di mana, dan dokumen-dokumen pendukung inventarisasi terhadap suatu barang atau suatu aset. Yang ketiga adalah perancangan sistem web. Nah, di sini web dirancang dengan menginput data-data secara online dan dibuat laporan otomatis. Dan yang keempat, output laporan. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem web, maka outputnya adalah berupa bahwa data akan menjadi lebih rapih, bahwa data akan menjadi lebih efisien dan mudah diakses dibandingkan dengan sistem manual. Next. Nah, berikutnya ada hasil dari observasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Salman. Nah, selanjutnya ini ada laporan hasil observasi di SMA Negeri 31 Jakarta. Boleh slide selanjutnya? Oke, sebelumnya kita akan mengenal lebih dalam gitu tentang SMA 31 Jakarta. Nah, SMA Negeri 31 Jakarta ini berdiri sejak tahun 1978 di atas lahan sekitar 8.120 meter persegi milik pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Nah, sekolah ini tuh berlokasi di Jalan Kayu Manis Timur nomor 17, Matraman, Jakarta Timur, yang sekarang dipimpin oleh Ibu Siti Mochliso MPD dan sudah memiliki akreditasi A. Nah, SMA 31 Jakarta ini dikenal sebagai salah satu sekolah negeri unggulan di Jakarta Timur. Nah, sekolah ini punya fasilitas yang cukup lengkap, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, bahkan sampai vending machine pembalut gitu. Nah, jadi sekolah ini tuh bukan cuma unggul di akademiknya aja, tapi juga di manajemen sekolahnya termasuk dalam pengelolaan aset dan inventarisasi barang. Slide selanjutnya. Nah, dalam observasi kami mewawancarai beberapa narasumber. Salah satunya itu Bapak Bambang Muji MPD. Nah, Bapak Bambang Muji MPD ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau bertanggung jawab atas ketersediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang ada di sekolah. Nah, dalam wawancara, Pak Bambang ini menjelaskan bagaimana sistem inventarisasi. Saat ini tuh sekolah menggunakan dua cara, yaitu ada pencatatan manual dan sistem digital lewat aplikasi bernama Shera yang diberi barcode gitu. Beliau juga memastikan nih setiap laporan kerusakan barang itu yang berasal dari guru atau siswa bisa ditindaklanjuti lewat tim Sarpras agar bisa segera diperbaiki atau diganti. Jadi beliau punya peranan penting untuk menjaga agar semua fasilitas sekolah bisa tetap digunakan dengan baik. Oke, slide selanjutnya. Nah, selain kita mewawancarai Wakil Sarpras, kita juga mewawancarai Ibu Fauleni Sylvia AMD, menjabat sebagai Bendahara Inventaris Sekolah. Nah, beliau ini mengurus semua hal yang berkaitan dengan pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan barang milik sekolah. Nah, Ibu Fauleni ini berperan langsung di bagian administrasi inventaris gitu. Nah, dari hasil wawancara, beliau bilang kalau pencatatan itu masih dilakukan secara manual untuk barang lama. Tetapi, barang-barang baru sudah mulai dimasukkan ke sistem digital lewat aplikasi Sierra. Pasti ada aja tantangannya menurut beliau, seperti keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan pencatatan ulang ke semua barang. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada mekanisme inventarisasi saat ini di SMA Negeri 31 Jakarta. Dia lakukan dengan dua cara, yaitu manual dan digital. Nah, untuk cara manual ini sekolah masih menggunakan kartu inventaris di setiap ruang. Nah, kartu ini tuh berfungsi untuk mencatat dan memantau kondisi barang secara langsung. Jadi kalau misalkan ada barang yang rusak atau hilang tuh petugas bisa langsung tahu dari catatan yang ada di ruangan tersebut. Sementara untuk pencatatan digitalnya, sekolah sudah memakai aplikasi Sierra. Nah, jadi setiap barang itu diberi barcode sehingga data bisa langsung di-scan dan masuk ke sistem. Nah, dengan sistem ini tuh proses pendataan bisa menjadi lebih cepat, menjadi lebih akurat, dan dapat mudah dilacak. Kalau sebelumnya pencatatan manual itu butuh waktu lama dan rawan kelupaan, sekarang kalau dengan barcode itu semua barangnya bisa terdata otomatis dan bisa dicek kapanpun lewat komputer. Jadi sistem ganda ini dipakai karena tidak semua barang lama itu sudah masuk ke database digital. Jadi pencatatan manualnya itu masih tetap dijalankan sambil proses digitalisasi berjalan pelan-pelan. Slide selanjutnya. Ada alur pengelolaan barang di SMA Negeri 31 Jakarta. Nah, untuk mengelola aset dan sarana sekolah, SMA 31 Jakarta ini punya alur kerja yang cukup teratur, yaitu ada perencanaan, kebutuhan barang diidentifikasi melalui rencana kegiatan, dan anggaran sekolah atau RKAS. Proses pengadaan barang baru tidak habis pakai, dilakukan setiap 3 bulan. Nah, untuk pengadaannya, untuk barang besar seperti AC itu perlu laporan ke Dinas Pendidikan. Kadang sekolah masih harus mengandalkan bantuan wali murid karena keterbatasan anggaran. Lalu yang terakhir lalu selanjutnya ada pemantauan harian. Ada 4 pengawas di setiap lantai. Jika ada barang rusak, laporannya itu disampaikan dari Caraka, lalu ke pengawas, lalu ke tim sarana prasarana atau Sarpras untuk dianggarkan perbaikannya. Dan yang terakhir ada pelaporan.
Nah, tim Sarpras ini mencatat barang rusak di kartu inventaris dan melaporkan secara resmi ke Dinas Pendidikan terkait. Lalu, slide selanjutnya. Oke, slide kalau yang tadi kita bahas alur pengeluaran barang di SMA Negeri 31 Jakarta yang sudah diterapkan, sedangkan kalau di bagian ini kami menampilkan hasil evaluasi dari observasi kami, apa saja kekurangan atau kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaannya. Di bagian perencanaan ini, kebutuhan barang diidentifikasi melalui rencana kegiatan RKAS. Nah, proses pengadaan baru tidak habis pakai dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan. Pengadaannya sama seperti tadi, untuk barang seperti AC itu perlu laporan ke dinas dan harus mengandalkan bantuan wali murid karena keterbatasan anggaran. Dan pada pemantauan harian sama seperti tadi, ada 4 pengawas lantai. Lalu yang terakhir pelaporan, tim Sarpras mencatat barang rusak di kartu inventaris dan melaporkan secara resmi ke Dinas Pendidikan melalui Google Form. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada perencanaan dan penganggaran. RKAS lebih berorientasi pada pembagian anggaran, yaitu per triwulan, bukan analisis saja sebagai kebutuhan yang menyeluruh. Koordinasi antara tim Sarpras dan pengurus barang juga belum optimal. Selanjutnya itu ada penetapan status penggunaan. Tidak adanya dokumen formal yang menetapkan status penggunaan barang, sehingga itu rentan hilang atau tidak tercatat dengan baik. Selanjutnya itu ada pemanfaatan. Aset hanya digunakan untuk kebutuhan internal sekolah saja, berpotensi pemanfaatan produktif lain seperti kerjasama dengan pihak eksternal yang belum tergarap. Selanjutnya itu ada pengamanan dan pemeliharaan. Masih adanya aset yang belum dilabeli dan pemeliharaannya itu seringkali hanya dilakukan saat rusak, bukan secara berkala karena anggarannya terbatas. Boleh di next. Selanjutnya itu ada penilaian pemindah tanganan dan penghapusan. Proses ini tuh hampir tidak pernah dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran dan birokrasinya yang rumit. Akibatnya barang yang rusak atau tidak terpakai itu menumpuk di gudang dan tetap tercatat dalam inventaris, menyebabkan data yang tidak akurat. Selanjutnya itu ada penata usahaan. Pencatatan di sistem digital ini masih sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena laporannya itu tidak diperbarui dengan cepat. Yang terakhir itu ada pembinaan dan pengawasan. Pengawasan internal masih terbatas dan cenderung hanya formalitas saja. Kurangnya koordinasi antara sekolah dan dinas juga membuat masalah aset cenderung berulang. Boleh di next. Selanjutnya ini ada kendala yang dihadapi oleh SMA N31 Jakarta dalam menginventarisasi aset. Yang pertama itu ada masalah barang lama dan penghapusan. Sulitnya melacak barang yang sudah ada bertahun-tahun dan sulit proses penghapusan aset lama. Hal ini berimplikasi pada ketidakakuratan data saat inventaris. Yang kedua itu ada prosedur pengadaan yang kompleks. Proses pengadaan barang baru memakan waktu yaitu per triwulan dan rumit, terutama barang yang tidak habis, contohnya seperti AC yang memerlukan laporan ke dinas. Yang ketiga itu adalah alur laporan kerusakan panjang. Proses pelaporan kerusakan masih manual dan berjenjang, seperti dari pengguna ke caraka, terus ke pengawas hingga ke tim Sarpras, sehingga memperlambat perbaikan ataupun penggantiannya. Selanjutnya itu ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, yaitu kurangnya kompetensi digital di antara staf yang menyebabkan ketergantungan pada beberapa personel saja dan meningkatkan
resiko human error. Yang terakhir itu ada keterbatasan anggaran. Dana sarpras yang dikeluarkan itu sebagian besar dialokasikan untuk pemeliharaan gedung sehingga kebutuhan peralatan baru ba- baru seringkali tidak terpenuhi. Boleh di next. Nah, upaya yang dilakukan oleh SMAN 31 ini yang pertama yaitu menginventarisasi ulang dan validasi aset, yaitu melakukan inventarisasi ulang dengan dokumentasi, foto, dan berita acara untuk mempercepat proses penghapusan aset yang lama. Selanjutnya itu perbaikan prosedur pengadaan. Sini itu memperkuat koordinasi dengan dinas dan rekanan buat perencanaan yang lebih detail di RKS dan mengusulkan mekanisme anggaran darurat untuk kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya yang ketiga itu ada optimalisasi alur laporan kerusakan, yaitu mengintegrasikan laporan kerusakan langsung melalui aplikasi Siara dengan barcode ataupun atau scanning sehingga laporan bisa langsung sampai ke tim Sarpras. Yang keempat itu peningkatan kompetensi SDM, yaitu diadakannya pelatihan rutin untuk penggunaan aplikasi Siara dan tunjuk lebih dari satu operator untuk menghindari ketergantungan pada individu. Selanjutnya yang terakhir itu ada prioritas anggaran, yaitu memperjuangkan alokasi dana khusus untuk pengadaan barang, penunjangan pembelajaran, pembelajaran dan prioritaskan kebutuhan peralatan utama. Jadi next. Kesimpulannya, sistem inventarisasi di SMAN 31 Jakarta ini telah berhasil menggabungkan antara metode manual dan digital menggunakan aplikasi Siara. Yaitu, fungsinya itu yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pencatatan aset. Namun, implementasinya itu masih menghadapi hambatan yang signifikan berupa mengurangi efektivitasnya, termasuk prosedur pengadaan dan penghapusan yang rumit, alur pelaporan, kerusakan yang panjang, keterbatasan kompetensi SDM, serta prioritas anggaran yang lebih berfokus pada pemeliharaan gedung daripada pengadaan barang baru. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkannya itu pengelolaan aset, sekolah perlu memperbaiki mekanisme administrasi, menyederhanakan alur pelaporan, meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, dan menata ulang alokasi anggaran agar sistem inventarisasi dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola aset yang baik. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 Manajemen Aset Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.